Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi." Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan kemuliaannya, dengan zatnya. Mohon maaf Ustadz Wahabi, redaksi yang Anda baca adalah redaksi yang tidak sahih dinisbatkan kepada Imam Muzani. Redaksi yang sahih adalah alin ala arsyihi tanpa kalimat fi majdihi bidzatihi. Ini juga bisa kita gunakan membantah alil bid'ah ketika mereka menanyakan, katanya Allah di atas arsy. Lalu di mana Allah sebelum diciptanya arsy? Kita jawab apa? Bahwasanya Allah kapan saja senantiasa ada di atas. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah di atas semuanya. Allah sudah di atas semua makhluknya. Karena apa? Allah namanya Al-Ali. Pernyataan Ustadz Wahabi ini pertama bertentangan dengan akal. Bagaimana dia mengatakan bahwa Allah ada di atas sebelum diciptakannya makhluk, sedangkan kata atas itu juga belum ada. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Pada kali ini kita akan membahas tentang akidah Imam Muzani. Menurut Wahabi, akidah Imam Muzani itu sama dengan akidah Wahabi. Wahabi juga menganggap bahwa akidah Imam Syafi'i, guru dari Imam Muzani, itu sama dengan akidah Wahabi. Sehingga mereka itu sering bilang begini kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah sewaja, fikih ikut Imam Syafi'i, tapi akidah ikut Asy'ari. Ini salah satu trik mereka, propaganda mereka untuk mengelabui umat dan menebarkan syubhat di antara umat Islam. Kita tahu ya bahwa Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua, tetapi mereka gak mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kata mereka itu bertentangan dengan hadis sahih, kata mereka, kata Wahabi ini. Tetapi di dalam masalah akidah ya, mereka itu mengaku bahwa akidah muridnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i sama dengan akidah mereka. Ini kan lucu ini. Dalam satu sisi Imam Syafi'i ditentang, bahkan dituduh menentang Rasulullah, tetapi di sisi yang lain Imam Syafi'i dan murid Imam Syafi'i diakui sebagai kelompok mereka. Baik, kita lanjutkan. Jadi Wahabi menganggap bahwa Imam Muzani, murid dari Imam Syafi'i, itu akidahnya sama dengan akidah Wahabi. Kata mereka, Imam Muzani itu berpendapat Allah di atas arsy dengan zat-Nya. Jadi menurut Wahabi, Imam Muzani itu berkeyakinan, berakidah, memahami bahwa zat-Nya Allah ada di atas arsy. Zat-Nya Allah bertempat di sebuah tempat yang bernama atas arsy. Tentu tuduhan Wahabi, anggapan Wahabi ini adalah tuduhan yang dusta kepada Imam Muzani, Imam madhab Syafi'i. Dusta, sungguh dusta yang luar biasa. Kenapa dusta? Karena keyakinan bahwa Allah dengan zat-Nya berada di atas arsy itu adalah keyakinan mujassimah. Kaum Wahabi menuduh Imam Muzani berakidah dengan akidah yang sama dengan akidahnya Wahabi. Itu mereka dasarkan kepada sebuah redaksi yang tercatat di dalam kitab Syarhus Sunnah versi mereka. Imam Muzani itu memiliki sebuah kitab judulnya Syarhus Sunnah, ya, menjelaskan tentang akidah. Nah, di dalam kitab Syarhus Sunnah ini ada redaksi ini. Alin ala arsyihi, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, ala arsyihi di atas arsy-Nya, fi majdihi di dalam kemuliaannya, bidzatihi dengan zat-Nya, zat-Nya Allah maksudnya. Wahuwah dan Allah danin maha dekat, bi ilmihi dengan ilmunya Allah, min khalqihi kepada makhluk-makhluknya. Nah, jadi berdasarkan redaksi ini kemudian Wahabi itu menuduh, menganggap bahwa Imam Muzani akidahnya sama dengan Wahabi, yaitu mengatakan, meyakini, berpendapat bahwa Allah dengan zat-Nya berada di atas arsy. Setelah kami telusuri, ternyata redaksi yang dikutip oleh ulama-ulama Wahabi, kaum Wahabi, itu tidak sahih dinisbatkan kepada Imam Muzani. Ada penambahannya, ada tambahannya. Sehingga
kemudian oleh Wahabi bisa diotak-atik sehingga pemahamannya sama dengan akidah Wahabi. Kenapa? Karena memang ditambahi. Maka kami tegaskan bahwa redaksi alin ala arsyihi fi majtihi bidatihi ini tidak sahih dinisbatkan kepada Imam Muzanni. Karena tidak sahih berarti tidak bisa dibuat landasan untuk menghukumi, untuk mengetahui akidah Imam Muzanni, apalagi sampai menuduh sama dengan akidahnya Wahabi. Berikut ini video dari salah satu Ustadz Wahabi. Kita sampai pada pembahasan al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi." Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan kemuliaannya, dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan dia dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Qauluhu al-ulu, tentang sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah. Ini sudah kita pernah sampaikan. Sifatul ulu ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, yaitu sifat yang apa? Apa sifat zatiyah itu? Sifat yang apa? Yang senantiasa melekat pada diri Allah, tidak terpisah oleh atau tidak terpisah sedikit pun atau sekejap pun dengan zatnya. Selalu, kalau dalam bahasa Arabnya, lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Allah senantiasa tersifati dengannya. Makanya ini juga bisa kita gunakan membantah ahli bid'ah ketika mereka menanyakan, katanya Allah di atas arsy. Lalu di mana Allah sebelum diciptanya arsy? Kita jawab apa? Apa jawabannya? Nggak tahu. Bahwasanya Allah kapan saja senantiasa ada di atas. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah di atas semuanya. Allah sudah di atas semua makhluknya. Karena apa? Allah namanya Al-Ali. Setelah kami mendengarkan video dari pemaparan Ustadz Wahabi tadi, maka ada dua hal yang akan kami luruskan, yang akan kami tanggapi. Yang pertama, akidah Imam Muzanni, apakah sama dengan Wahabi atau tidak sama dengan akidah Wahabi. Yang kedua, di manakah Allah sebelum ada makhluk? Karena Ustadz Wahabi tadi bilang, sebelum ada makhluk, Allah sudah di atas makhluk. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa redaksi yang dikutip oleh Wahabi, baik yang di Indonesia bahkan yang di Arab Saudi, adalah redaksi yang tidak sahih dinisbatkan kepada Imam Muzanni. Adapun redaksi yang sahih yang bisa dinisbatkan kepada Imam Muzanni akan kami tampilkan setelah ini. Jadi ini kitab Syarhus Sunnah yang dikaji oleh Ustadz Wahabi tadi, kitab Syarhus Sunnah karya Imam Muzanni. Nah, kitab yang saya tampilkan ini diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj. Di dalam muqaddimahnya dijelaskan bahwa penerbitan kitab Syarhus Sunnah ini berlandasan atau bersumber pada 3 naskah. Naskah yang pertama berasal dari Turki. Naskah yang kedua melihat redaksi yang ada di dalam kitab Ijtima'ul Juyush karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ada naskah yang ketiga. Ada juga kutipan-kutipan di dalam kitab Al-Ulu karya Imam Adz-Dzahabi. Nah, dalam penerbitan kitab Syarhus Sunnah ini yang diterbitkan oleh Darul Minhaj ini, yang menjadi landasan utama, yang menjadi naskah utama itu adalah naskah yang berasal dari Turki. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Ibnu Qayyim dan juga sesuai dengan kutipan-kutipan yang ada di dalam kitab Al-Ulu karya Imam Adz-Dzahabi. Jadi naskah yang dari Turki itu dianggap lebih sahih karena sesuai dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi dan kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Maka mari kita lihat redaksi yang ada di dalam kitab Syarhus Sunnah.
cetakan Darul Minhaj. Nah, ternyata redaksinya seperti ini. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi'almihi min khalqihi. Sedangkan redaksi yang dikutip oleh Ustadz Wahabi, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Jadi ada tambahan fi majdihi bidatihi. Dan yang lebih sahih adalah alin ala arsyihi. Kalau kita artikan, alin maha tinggi, maha luhur, ala arsyihi di atas arsy-Nya Allah. Jadi akidah Imam Muzani sama dengan akidah ulama salaf lain, sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengartikan kata istawa itu ditafsiri dengan kata ulu, dengan kata alin, dan pengertiannya bukan tinggi tempat, tetapi maha tinggi, maha luhur di dalam kekuasaan Allah, di dalam kerajaan Allah, di dalam kedudukan Allah, bukan tempat. Jadi maksudnya Allah alin ala arsyihi, maha tinggi, maha luhur di atas arsy, itu adalah Allah maha tinggi, maha luhur, kekuasaan Allah, kedudukan Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi bukan adatnya Allah ada di atas arsy, bukan begitu maksud dari redaksi alin ala arsyihi. Pengertian seperti yang saya jelaskan tadi itu sama dengan apa yang ditulis oleh salah satu ulama salaf, Imam At-Tabari, salah satu murid dari Imam Muzani. Beliau menulis dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang tafsir dari istawa ila sama, maka beliau menulis wa aulal ma'ani bi qaulillahi jalla thana'uhu. Makna yang paling utama, makna yang dianggap paling benar oleh beliau di dalam ayat tsummastawa ila sama'i fasawahunna adalah makna ala alaihinna. Allah maha tinggi atas langit, wartafa'ah dan tinggi, fadabbarahunna maka mengatur langit itu, bikudratihi dengan kekuasaan Allah, wa khalaqahunna dan menjadikan langit-langit sab'a samawat 7 langit. Ila angkol sebagai sampai perkataan beliau, maksud dari ala adalah ala alaiha uluwa mulkin. Allah maha tinggi atas langit-langit itu, uluwa mulkin dengan tinggi kekuasaan, wasultonin dan kerajaan. Jadi Imam At-Tabari itu setelah menjelaskan beberapa tafsiran dari kata istawa, maka kata beliau yang lebih utama itu diartikan dengan kata ala, dengan kata ulu, ya. Tetapi yang dimaksud ala di sini adalah ulu wa mulkin wa sultanin, maha tinggi kerajaan Allah, maha tinggi kekuasaan Allah, ya, bukan maha tinggi yang berarti tempat bagi zatnya Allah, bukan. Ini penjelasan dari Imam At-Tabari, salah satu ulama yang hidup dalam rentang waktu tahun 224 sampai 310 Hijriah. Jadi beliau ini masih nututi generasi salaf. Dan beliau diceritakan juga pernah berguru kepada Imam Muzani di dalam masalah fikih. Selanjutnya kita lihat keterangan di dalam salah satu murid dari Imam Muzani, yaitu Imam At-Tahawi. Di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi itu menulis seperti ini, wa ta'ala, dan Allah maha luhur, maha tinggi. Di sini pakai ta'ala. Itu satu kata dengan kata ulu, dengan kata alin, itu masih dalam satu rumpun, maknanya tinggi, luhur. Ya, di sini memakai kata wa ta'ala dan maha luhur. Allah maha luhur, maha tinggi. Dari apa? Anil hududi, dari batas-batas. Jadi Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh sesuatu yang bernama atas ars atau atas langit. Ya, mudahnya Allah tidak bertempat, seperti itu ya. Wal ghayat dan akhir-akhir, wal arkan dan rukun-rukun atau bagian-bagian, wal a'dha'i dan anggota tubuh, wal adawati dan alat-alat. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha luhur, maha tinggi dari ini semua. Kalau Allah bersifat dengan salah satu yang disebut oleh Imam At-Tahawi ini, berarti menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi kedudukannya, dan Allah memiliki sifat segala kesempurnaan. Apapun yang terbesit di dalam hati kita, maka Allah tidak sama dengan apa yang
terbesit di dalam hati kita tersebut. Kesimpulan dari pemaparan kami tadi bahwa bisa kita fahami akidah Imam Muzani itu tidak sama dengan akidah Wahabi. Imam Muzani tidak pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah ada di atas arsy ya secara tempat. Nggak pernah mengatakan seperti itu. Imam Muzani sama dengan murid-muridnya mengatakan dan meyakini sebagaimana ulama salaf yang lain, ahlus sunnah wal jamaah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memang maha tinggi, tetapi maha tinggi kedudukan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, bukan tempat ya. Bukan tempatnya Allah ada di atas arsy. Karena orang yang mengatakan seperti ini adalah mujassimah. Selanjutnya Ustadz Wahabi tadi juga menjelaskan bahwa ketika ada orang bertanya sebelum ada arsy Allah ada di mana, maka Ustadz Wahabi tadi mengatakan, menjawab, Allah ada di atas. Ya, sebelum adanya makhluk Allah sudah ada di atas karena Allah memiliki sifat ali. Kalau kata bahwa Allah ada di atas itu maksudnya adalah sebuah tempat ya, maka di sini adalah perkataan keyakinan yang bid'ah di dalam akidah. Bertentangan, yang pertama bertentangan dengan akal. Bagaimana Ustadz Wahabi ini bisa mengatakan sebelum makhluk tercipta, sebelum arsy itu diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala itu ada di atas ya. Sedangkan kata atas atau sebuah atas ya, makhluk yang bernama atas itu belum diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia mengatakan Allah ada di atas? Itu yang pertama. Jadi bertentangan dengan akal. Kata atas itu belum ada, Allah sudah ada. Tetapi oleh Wahabi dikatakan sebelum makhluk ini ada Allah sudah di atas. Padahal kata atas itu belum ada. Yang kedua bertentangan dengan hadis sahih dari Imam Bukhari. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya ada di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya makhluk, maka Rasulullah menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan tidak ada suatu selain Allah ya. Tempat belum ada, Allah sudah ada tanpa tempat. Arah atas belum ada, Allah sudah ada tanpa tempat. Allah tetap ada tanpa arah dan tempat sampai kapanpun selamanya. Begitu pengertiannya dan penjelasannya. Jadi jawaban atau pemaparan dari Ustadz Wahabi tadi itu penuh syubhat dan penuh bid'ah di dalam akidah. Baik teman-teman, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.